Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu adik-adik sekalian masih bersama kami di Klinik IPA. Kali ini kita akan memposting lapisan bumi bagian yang ketiga, yaitu tentang hidrosfer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kajian pustaka peserta didik dapat menjelaskan karakteristik lapisan hidrosfer dan cara penanganan masalah banjir. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah bagi yang muslim, bagi yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya. Membaca basmalah saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lapisan bumi yang ketiga yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air. Nah, adik-adik sekalian, ada pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Adakah kehidupan tanpa air? Sepertinya sangat sulit ya, karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Artinya air memegang peranan yang sangat penting. Bahkan menurut para ilmuwan, air menjadi indikator sebuah tempat adanya kehidupan atau tidak. Jika tempat itu ada air, maka kemungkinan besar akan ada kehidupan. Tetapi kalau di suatu tempat tidak ada air, kemungkinan besar tidak ada kehidupan. Baik air yang berada di sungai, di laut, atau yang terkandung dalam tanah. Ya. Ke semua makhluk hidup di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya. Apakah air yang ada di bumi akan berkurang dan habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi itu tetap? Maka itu harus kita pelajari. Nah, untuk itu dikenal adanya suatu siklus yang disebut dengan siklus air. Bagaimana siklus air di bumi ini terjadi? Maka perhatikan layar yang ada di depan adik-adik sekalian. Kita mulai dari evaporasi. Perhatikan layar, saya akan membuat lingkaran di sini, evaporasi. Nah, evaporasi adalah perubahan air menjadi uap yang naik ke permukaan atmosfer karena panas. Bisa berasal dari air laut, sungai, atau bahkan air yang berada di dalam tanah juga bisa mengalami proses evaporasi. Berikutnya, air mungkin bisa berasal dari proses transpirasi, yaitu penguapan dari tingkat jaringan makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan, dia akan mengalami proses transpirasi. Nah, kemudian uap air akan berkumpul dan menjadi awan. Nah, di dalam awan akan ada proses kondensasi, yaitu pencairan air menjadi butiran es yang kecil dalam tingkat partikel. Setelah terjadi kondensasi, maka akan terjadi adveksi, yaitu kumpulan awan tebal yang akan berpindah ke tempat yang bersuhu rendah. Nah, kemudian awan ini akan mencair. Nah, proses itu disebut dengan presipitasi, yaitu mencarinya awan menjadi hujan. Nah, setelah jatuh ke permukaan tanah, maka akan mengalami proses infiltrasi, yaitu penyerapan air hujan menjadi air tanah. Nah, dari air tanah akan menjadi mata air yang akan mengalir lagi ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut dan tempat-tempat penggenangan air yang lain. Berikutnya, mengapa bisa terjadi banjir? Mungkin yang pertama penyebabnya adalah tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Penyebab yang kedua adalah mungkin sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Mungkin saluran airnya tersumbat atau bahkan dalam suatu pembangunan jalan selokannya tidak dirancang dengan bagus sehingga saluran air tidak terbangun dengan bagus. Atau mungkin karena kebiasaan buruk yaitu buang sampah di selokan dan sungai sehingga akan menumpuk di tempat-tempat yang bisa menghambat aliran air sehingga air menggenang dan meluap ke tempat permukiman sehingga akan menyebabkan banjir. Atau karena membangun pemukiman di bantaran sungai sehingga volume air yang mestinya mengalir di sungai terhambat, atau karena memang pemukiman berada di dekat sekali aliran air sehingga ketika terjadi luapan langsung tersapu oleh banjir. Salah satu penyebab yang lain adalah penebangan hutan di pegunungan. Hutan yang gundul akan menyebabkan air hujan yang deras akan menyebabkan erosi dan longsor sehingga memungkinkan terjadi banjir lumpur karena tidak ada tanaman atau pohon-pohon yang menyerap air dan menahan laju air sehingga laju air
langsung menuju ke dataran yang lebih rendah dan akhirnya berkumpul dan menjadi banjir bandang. Penyebab yang lain adalah para warga membangun perumahan di dekat pantai. Ini juga bisa menyebabkan resiko banjir karena pantai juga akan bisa mengalami pasang dan surut atau badai atau ombak yang besar atau adanya peningkatan karena adanya rob. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghindari banjir itu? Yang pertama adalah sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Ini memegang peranan penting. Kalau sistem pengelolaan dirancang dengan baik, maka semuanya bisa diatur sehingga dapat menghindarkan diri dari bencana banjir. Yang kedua, hentikan penebangan hutan di pegunungan dan lakukan gerakan tanam kembali. Yang ketiga, tidak membangun pemukiman di dekat pantai. Yang keempat, tidak membangun pemukiman di bantaran sungai. Dan yang kelima adalah buang sampah di tempatnya. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana menghadapi banjir kalau sudah terlanjur terjadi? Maka hal-hal berikut perlu diperhatikan. Sebelum banjir, maka diketahui sumber-sumber informasi tentang banjir, sehingga ketika ada banjir kita langsung cepat tanggap. Kemudian kenali tanda-tanda banjir, periksalah saluran-saluran air, bersihkan jika memasang ada yang menyumbat, kemudian pastikan tempat-tempat pengungsian dan penyimpanan barang dan surat berharga jika terjadi banjir. Buatlah perencanaan pengungsian, persiapkan perlengkapan tanggap darurat. Kemudian perhatikan rumah kita, jika tidak cukup kuat, upayakan memperkuat agar tidak hanyut oleh banjir. Nah, ketika muncul tanda-tanda banjir, perhatikan jika ada pengumuman banjir baik melalui media televisi, radio, ataupun tempat-tempat pemberi informasi yang lain di lingkungannya masing-masing. Istilah tempat-tempat penampungan air untuk menghindari kemungkinan besar karena adanya banjir, ketersediaan air bersih akan tercemar. Pindahkan peralatan rumah tangga yang berada di luar rumah, pindahkan ke dalam rumah atau tempat yang tidak terjangkau oleh genangan air. Simpanlah surat-surat berharga di tempat-tempat yang aman. Jangan lupa matikan listrik dan keran air. Informasikan kepada tetangga kalau ada terjadi tanda-tanda banjir, kemudian bersiap untuk mengungsi. Nah, pada saat banjir di dalam rumah, tetap memantau perkembangan lewat TV dan radio, dan aktifkanlah mencari informasi dari RT atau RW. Jika ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan. Jika harus mengungsi, maka yang harus dilakukan adalah jika ada himbauan mengungsi, segeralah lakukan. Ya, jangan menunda-nunda, karena informasi itu diberikan supaya semuanya bisa mengambil langkah yang tepat. Dahulukan anak-anak, orang cacat, dan orang lanjut usia. Ikutilah jalur-jalur evakuasi yang sudah disiapkan. Nah, pada saat banjir di luar rumah, maka bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Hindari daerah-daerah genangan banjir. Jangan berkeliaran di wilayah banjir. Jangan sentuh tempat melekatnya kabel-kabel karena sangat berbahaya. Awasi anak-anak, jangan biarkan mereka bermain di genangan air karena bisa tenggelam. Jangan minum air banjir karena mengandung banyak kotoran dan bibit penyakit. Jika berada dalam kendaraan dan ketinggian air meningkat, lebih baik tinggalkan kendaraan dan segeralah menyelamatkan diri. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita berada di dalam pengungsian? Jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir. Tunggu arahan pemerintah atau pihak berwenang. Jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar banjir, di air banjir. Bantulah orang-orang di sekitar atau tangga atau mereka yang lemah atau cacat atau orang-orang yang lanjut usia. Kembali ke rumah setelah banjir. Kapan harus kita lakukan? Maka yang pertama, janganlah langsung masuk rumah. Berhati-hatilah, mungkin ada bahaya yang tersembunyi. Mungkin ada sampah, paku, atau mungkin binatang buas seperti ular dan lain sebagainya. Periksa kerusakan pada dinding, lantai, pintu, dan atap. Periksa kalau ada binatang seperti ular, serangga, atau tikus yang mungkin berbahaya. Kemudian perhatikan langit-langit dinding yang mungkin belah atau terbuka dan roboh. Periksa kabel-kabel dan alat-alat listrik. Periksa bahan-bahan yang mudah terbakar, mungkin mengalir pada saat banjir, terendam seperti minyak, tanah, bensin, solar, spiritus, dan lain-lain. Buanglah bahan-bahan makanan yang terendam karena
bisa membusuk dan menjadi bibit penyakit. Periksa kerusakan septic tank atau bak penampungan WC untuk menghindari pencemaran. Periksa sumber air bersih. Jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir. Jangan memasukkan tangan ke dalam sudut ruangan yang gelap dan tidak jelas isinya, karena mungkin di situ ada ular. Cuci barang-barang yang akan digunakan kembali dengan sabun anti kuman. Tikus dan lalat kerap berkeliaran sesudah banjir. Jagalah kebersihan makanan. Laporkan kerusakan fasilitas umum kepada pemerintah bila terjadi. Nah, itu adik-adik sekalian, bagaimana kita mengatasi dan bertindak selama terjadi banjir. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang hidrosfer ini, maka lapisan bumi sudah kita pelajari semuanya. Jadi masih ingat ya, lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah atmosfer, kemudian litosfer, dan hidrosfer. Untuk menutup kegiatan video kali ini, maka jawablah soal-soal sebagai berikut. Nomor 1, deskripsikan proses siklus daur hidrologi gambar berikut. Jelaskan urutan beserta penjelasannya masing-masing. Yang kedua, jelaskan apa sajakah penyebab terjadinya banjir. Yang ketiga, apa sajakah upaya untuk mengatasi banjir. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan saat kita terkena banjir. Demikian, semoga bisa membantu adik-adik untuk terus belajar di rumah. Ingat, tetap stay at home. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini jika bermanfaat. Dan bagikan kepada teman-teman kalian yang duduk di SMP kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.